Berbicara soal berkat, siapa yang tidak ingin berkat Tuhan? Tantangan pergumulan itu kita hadapi, tetapi itu tidaklah kemudian menjauhkan kita, menghilangkan sukacita kita daripada Tuhan. Kenapa? Pertanyaannya, tahukah kita bagaimana kita bisa mendapatkan berkat Tuhan itu? Kalau kita ingin mendapatkan berkat Tuhan, maka salah satu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan adalah kita beberapa lamanya sudah merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan keluarga. Kita sadari betul ada banyak dinamika, ada banyak problem, ada banyak tantangan dan juga harapan. Doa-doa kita dalam keluarga-keluarga ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara soal berkat, siapa yang tidak ingin berkat Tuhan? Pasti kita semua ingin berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, tahukah kita bagaimana kita bisa mendapatkan berkat Tuhan itu? Nah, saat ini firman Tuhan mengingatkan dan juga mengajak kepada kita bahwa setiap kita pasti kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Bagaimana itu? Pertama, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 128 ayatnya yang pertama mengatakan demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Artinya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita diingatkan bahwa kalau kita ingin mendapatkan berkat Tuhan, maka salah satu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjadikan perintah Tuhan, pengajaran Tuhan, jalan Tuhan itu menjadi pijakan yang harus kita lakukan. Hidup yang takut akan Tuhan akan menjadikan berkat-berkat Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupan keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana juga kita memperoleh berkat Tuhan? Yaitu bagaimana kita di dalam keluarga-keluarga kita juga harus memiliki sikap yang saling menghargai, sikap yang saling menghormati satu dengan yang lain. Relasi yang baik harus kita jalani, harus kita wujudkan dalam berbagai relasi di dalam keluarga. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 5 ayat 16 mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, keharmonisan, membangun relasi yang saling menghormati di antara suami dengan istri, kakak dengan adik, saudara dengan saudara, orang tua dengan anak, ini akan menjadikan terciptanya kehidupan yang damai pastinya. Kehidupan yang saling melengkapi, yang saling menguatkan, yang saling mendukung di antara satu dengan yang lain. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan, sebagaimana juga di dalam kehidupan bangsa Israel, perintah untuk saling menghormati ini juga menjadi hal yang sangat penting kalau kita menginginkan umur panjang, kalau kita menginginkan Tuhan memberikan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, ingat firman Tuhan ini. Kalau saudara-saudara ingin mendapatkan berkat Tuhan, maka sekali lagi wujudkan relasi yang baik, saling menghormati, saling menghargai di antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan juga mengatakan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-33. Dikatakan demikian, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa juga betapa pentingnya selain tadi sikap yang saling menghormati, saling menghargai di antara relasi dalam keluarga ini, maka juga harus mendasari relasi dan hubungan itu yaitu dengan kasih. Kasih yang tulus, kasih yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan keluarga kita didasarkan pada keteladanan Tuhan.
kita merayakan Natal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Natal adalah juga sebuah momen bagi kita untuk mengingat akan kasih Allah, di mana Ia rela untuk datang ke dunia ini menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menebus dan menyelamatkan kita. Karena kasih-Nya begitu besar Allah kepada dunia ini, kepada kita semua, sehingga Ia datang ke dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan kita. Maka relasi ini juga harus dibangun di atas dasar kasih yang diteladankan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka berkaitan dengan hal ini, seringkali juga mungkin kita bertanya dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu cara mendapatkan berkat dari Tuhan atas keluarga kita. Lalu pertanyaannya mungkin juga muncul dalam diri kita. Berkat apa sih yang akan kita terima ketika kita mendapatkan berkat daripada Tuhan itu? Tuhan akan mencurahkan berkat seperti apa? Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam Tuhan, kita diingatkan bahwa Tuhan itu akan memberikan kepada kita berkat, yaitu keturunan. Anak-anak adalah warisan dan upah dari Tuhan kepada kita. Ia akan menjadi tunas zaitun di sekeliling meja, dikatakan di dalam Mazmur 127 ayat yang ketiga dan di dalam Mazmur 128 ayat yang ketiga. Bahwa anak-anak itu adalah anugerah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lalu mungkin juga kita bertanya, ya, bagi keluarga-keluarga yang dianugerahkan keturunan dalam kehidupannya, bagaimana dengan kami yang tidak mendapatkan keturunan dari Tuhan? Apakah juga mendapatkan berkat Tuhan? Jawaban saya adalah, Bapak, Ibu, jangan khawatir. Tuhan juga mencurahkan berkat-Nya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Berkat Tuhan tidak hanya berupa anugerah kepercayaan keturunan, tetapi berkat Tuhan juga dicurahkan kepada kita dalam bentuk yang lain kepada kita. Apa itu? Kemakmuran, kesejahteraan Tuhan berikan juga kepada kita. Apa itu, Bapak, Ibu, dan saudara? Jangan juga kita berasumsi kemakmuran, kesejahteraan itu hanya dari sisi finansial ataupun juga harta duniawi, tidak. Tetapi juga di sini dimaksudkan di dalam Mazmur 128 ayat 3 dan juga 128 ayat yang kedua. Dikatakan bahwa berkat Tuhan itu tidak lain memberikan kepada kita kemakmuran, kesejahteraan berupa apa? Yaitu berupa keluarga yang diberkati Tuhan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di rumah. Bapak, Ibu, dan saudara, Tuhan akan memberikan berkat-Nya dalam bentuk yang lain. Istri yang cakap, istri yang baik, istri yang setia, suami yang baik, suami yang setia. Itu juga adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tadi juga dikatakan bahwa berkat Tuhan itu dikatakan dalam firman Tuhan tadi, ya, di dalam Mazmur 128 ayat yang kedua, bahwa baiklah keadaanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bersyukur kepada kita. Kalaupun Tuhan tidak menganugerahkan keturunan kepada kita, Tuhan menganugerahkan dalam bentuk berkat yang lain, yaitu baik keadaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara, artinya di sini menunjukkan kepada kita bahwa berkat Tuhan itu bisa diberikan kepada kita juga bukan hanya dari hanya satu sisi ataupun juga hanya dalam satu hal, tetapi juga ada hal-hal yang lain yang perlu juga kita syukuri dalam hidup kita. Yang selanjutnya juga, Bapak, Ibu, dan saudara, yang ketiga, berkat apa lagi yang bisa kita dapatkan ketika kita menjalani kehidupan sebagai seorang yang taat, yang takut akan Tuhan, yang saling menghormati dan juga penuh kasih dalam keluarga, yaitu damai dan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Injil Yohanes 15 ayat yang ketiga juga menyatakan bahwa ketika kita mencari Tuhan, maka itu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera yang tidak terpengaruh oleh keadaan. Kita sadar betul bahwa dalam proses perjalanan kehidupan kita di 2025, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak pastinya, bukan hanya harapan, bukan hanya hal yang baik, hal yang menyenangkan. Mungkin juga hal yang merepotkan kita, menyusahkan kita, hal yang mungkin membuat kita sedih dalam hidup ini. Tantangan pergumulan itu kita hadapi. Tetapi itu tidaklah kemudian menjauhkan kita, menghilangkan sukacita kita daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu bersandar, bergantung kepada Tuhan. Orang yang mencari Tuhan akan selalu mendapatkan kekuatan dan kekuatan yang luar biasa, termasuk sukacita.
walaupun kita sedang mengalami pergumulan dan tantangan yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Bukankah itu juga adalah berkat dari Tuhan? Nah, yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka tentu kita juga sangat mengharapkan, ya, berkat apa lagi sih yang kita terima daripada Tuhan? Tuhan juga akan mencurahkan berkatnya berupa apa? Yaitu berupa penyertaan, pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua, di situ juga dinyatakan bahwa Tuhan akan menjamin pemenuhan kebutuhan dan bahkan memberi kepada kita segala sesuatu, yang mencukupkan kita segala sesuatunya pada saat kita tidur. Orang yang bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, ia senantiasa akan mendapatkan berkatnya berupa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Bahkan saat kita tidur, Tuhan sudah kasih berkat itu. Artinya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, jangan khawatir, jangan ragu ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, dan juga ketika kita bisa mampu menjalin relasi yang baik dengan saling menghormati, saling menghargai di antara satu dengan yang lain, dan terlebih juga mendasarkan hal itu semua dengan kasih seperti yang diteladankan Tuhan kepada kita. Maka berkat-berkat yang kita katakan tadi itu akan bersama dengan Bapak Ibu dan Saudara-saudara dalam keluarganya masing-masing. Kiranya keyakinan dan harapan itu selalu melekat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, bersukacita atas berkat yang Tuhan berikan dalam keluarga masing-masing. Amin.